Assalamualaikum. Balik lagi di ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita memasuki pelajaran 11, yaitu tentang sumber daya alam. Sebelum kita memasuki bab yang ke-11, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai? Oke anak-anak, sekarang kita memasuki bab yang ke-11 tentang sumber daya alam. Manusia membutuhkan air. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Air digunakan untuk minum dan kegiatan harian lainnya. Oleh karena itu, air termasuk sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apa saja yang termasuk sumber daya alam? Apa manfaat sumber daya alam tersebut? Agar kamu bisa menjawabnya, ayo pelajari uraian berikut ini. Peta konsep. Hal yang harus kamu tahu mengenai sumber daya alam ini antara lain: 1. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 2. Pengolahan sumber daya alam. 3. Dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan. A. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan tempat tinggal untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan kesemua itu dari lingkungannya. Bumi kita terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Keempat komponen itu sangat kita butuhkan. Tanah kita butuhkan untuk tempat tinggal, untuk menanam tanaman, dan sebagainya. Air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Udara kita butuhkan untuk bernapas. Cahaya matahari berguna untuk menerangi bumi. Matahari juga memberikan energi panas bagi makhluk hidup di permukaan bumi. Air, tanah, udara, dan cahaya matahari sangat kita butuhkan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita butuhkan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, cahaya matahari, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan tersedia sepanjang masa. Sumber daya alam ini dapat diadakan lagi, baik secara alami maupun dengan campur tangan manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Jika sudah habis, maka sulit untuk bisa diadakan lagi. Pengadaannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni selama jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, tembaga, besi, batu bara, nikel, dan emas. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk hal-hal berikut ini. 1. Bahan pangan. Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh hewan yang dijadikan sumber makanan antara lain seperti sapi, ayam, udang, dan ikan. Contoh tumbuhan yang dijadikan sumber makanan antara lain bayam, sawi, tomat, wortel, padi, ubi, cabai, kangkung, dan lain-lain. 2. Bahan sandang.
Pakaian yang kita pakai berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas dan kapuk. Adapun contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai penghasil serat adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang dan kain dengan teknologi tinggi. 3. Peralatan rumah tangga. Beberapa jenis tumbuhan digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Bahan yang paling banyak digunakan adalah kayu. Pohon yang memiliki kualitas kayu yang baik adalah pohon jati, pohon cendana, pohon mahoni, dan pohon pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan antara lain kunyit, temulawak, jahe, dan kumis kucing. Beberapa tumbuhan juga bisa dibuat untuk perawatan tubuh seperti lidah buaya, kelapa, seledri, dan ginseng. Selain tumbuhan, hewan pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Hewan yang bermanfaat sebagai obat adalah kadal, kelelawar, dan cacing tanah. Kadal digunakan sebagai obat gatal-gatal. Kelelawar dijadikan sebagai obat penyakit asma. Cacing tanah digunakan untuk menurunkan demam. 5. Bahan bangunan. Sebuah gedung atau rumah terdiri dari berbagai bahan material. Bahan material itu terbuat dari batu-batuan, besi, pasir, dan tanah yang sudah diolah. Contohnya batu bata dan semen. Batu bata dan semen digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rumah. Batu bata terbuat dari tanah liat, adapun semen terbuat dari batuan kapur yang dicampur dengan batuan lain. Untuk kerangka bangunan digunakan tiang-tiang yang terbuat dari besi. 6. Bahan bakar. Bensin, minyak tanah, dan solar berasal dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi merupakan bahan mentah yang diolah menjadi bahan bakar untuk berbagai kendaraan. Bensin digunakan untuk mobil, sepeda motor, dan mesin industri. Solar digunakan untuk kendaraan, bus, dan truk. Sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, produk kesehatan, bahan bangunan, dan bahan bakar. B. Pengolahan sumber daya alam. Di sini kita akan membahas tentang pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia di lingkungan ada yang bisa langsung digunakan, namun ada juga sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Contoh, sumber daya alam yang bisa langsung digunakan adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti apel, mangga, dan rambutan dapat langsung dimakan. Akan tetapi, tidak banyak sumber daya alam yang digunakan tanpa pengolahan. Sebagian besar harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. 1. Pembuatan kertas. Kertas berasal dari serat kayu. Serat tersebut mengandung selulosa dan banyak terdapat pada batang kayu. Serat tersebut mengandung selulosa dan banyak terdapat pada batang berkayu. Jutaan pohon ditebang tiap tahun untuk membuat kertas, namun pohon yang baru harus ditanam sebagai gantinya. Pabrik kertas mengubah pohon menjadi gulungan kertas. Kayu yang berbentuk gelondongan dibuang kulitnya. Kemudian kayu dipotong-potong menjadi kepingan yang kecil. Bubur kayu dicampur dengan bahan pengikat, damar, dan cat pewarna. Kertas yang sudah jadi disimpan dalam gulungan yang besar. 2. Pembuatan tempe.
Tempe terbuat dari kacang kedelai. Untuk membuat tempe, kacang kedelai direndam dan direbus. Kemudian kulit arinya dikupas sambil dibelah menjadi 2 keping. Setelah itu, kacang kedelai dicuci bersih. Dan ditiriskan. Kacang kedelai yang sudah ditiriskan dicampur dengan ragi. Campuran kacang kedelai dan ragi dibungkus dengan daun. Lalu campuran itu dibiarkan beberapa hari. Jika berhasil, kacang kedelai akan diselimuti oleh benang-benang dari ragi. Itulah tempe yang selama ini kamu makan. Kertas berasal dari serat kayu. Tempe terbuat dari kacang kedelai. C. Dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, tetapi tetap saja kita harus memanfaatkannya secara bijaksana. Kayu banyak digunakan untuk membuat rumah dan gedung. Untuk mendapatkan kayu, pohon harus ditebang. Tindakan ini tidak akan merusak hutan jika disertai dengan tindakan pelestarian hutan. Setiap kali menebang kayu harus disertai dengan penanaman kembali. Dengan begitu, jenis pohon tersebut akan tetap lestari dan tidak punah atau habis. Berbagai barang tambang pun jangan diambil secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi tidak stabil. Selain itu, pengambilan secara besar-besaran dapat menyebabkan persediaan bahan tambang tersebut habis. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Rangkuman: segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita butuhkan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, cahaya matahari, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan tersedia sepanjang masa. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, produk kesehatan, bahan bangunan, dan bahan bakar. Sumber daya alam ada yang bisa langsung digunakan dan ada yang harus diolah dahulu. Kertas berasal dari serat kayu. Untuk membuat kertas, potongan kayu harus dibuat menjadi bubur kayu dan digilas menjadi kertas. Tempe terbuat dari kacang kedelai yang dicampur dengan ragi. Penebangan kayu di hutan harus disertai dengan penanaman kembali. Pengambilan barang tambang sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Oke anak-anak, itu semua adalah bab tentang sumber daya alam. Jangan lupa dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.